Ubaid telah saya dapatkan. Ubaid ini punya ayah namanya Isa bin Alwi. Menurut kitab Tuhfatuz Zaman, karangan Husain Al-Ahdal, wafat 855 Hijriah, bahwa Ubaid ini adalah anak dari Isa bin Alwi. Jadi namanya mirip-mirip. Kalau Ba'lawi ini kan Alwi bin Ahmad bin Isa. Sementara nasab yang sesungguhnya dari Ubaid ini adalah Ubaid mempunyai ayah namanya Isa, Isa mempunyai ayah namanya Alwi. Sampai di situ nasab ini sebenarnya adalah nasab cangkokan dari Bani Ahdal. Jadi ada sebuah klan di Hadramaut yang terkonfirmasi direportase oleh sebuah kitab sejarah di abad ke-8, yaitu oleh seorang historian yang bernama Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, di mana di dalam salah satu bagian dia menyebut nama seorang leluhur Bani Ahdal. Leluhur Bani Ahdal ini yang bernama Muhammad disebutkan oleh kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu karangan Al-Janadi, bahwa dia hijrah dari Irak menuju ke Yaman. Nah, kemudian keluarga Ali As-Sakran ini, Ba'lawi, mempunyai sebuah kesimpulan sendiri bahwa Muhammad yang disebutkan oleh As-Suluk itu adalah merupakan saudara dari leluhur mereka. Saudara sepupu dari leluhur mereka. Nah, kalau saudara sepupu berarti satu kakek. Nah, jadi pertama kali keluarga Ba'lawi ini mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah itu melalui pencangkokan kepada Bani Ahdal. Di mana Bani Ahdal telah tercatat di dalam kitab As-Suluk. Saya ulang lagi supaya dapat dicerna. Nah, namun sayangnya di dalam kitab As-Suluk itu, walaupun Bani Ahdal Muhammad yang katanya pindah dari Irak ke Yaman ini disebut sebagai Syarifun Husainiyun, seorang syarif yang Husaini, keturunan daripada Husain, ini tidak disebutkan silsilahnya. Jadi pertama kali ketika ada nama Muhammad yang datang dari Irak menuju ke Yaman, maka keluarga Ba'lawi ini mengatakan itu adalah saudara sepupunya dari leluhurnya. Tapi tidak ada silsilah. Akhirnya mereka masing-masing, keluarga Bani Ahdal yang ada di abad 9 ini, dengan keluarga Ba'lawi yang membonceng, masing-masing beristihad sendiri. Masing-masing beristihad sendiri. Bani Ahdal beristihad mencari amudun nasab, nama-nama nasab ke atas. Dia menemukan secari kertas yang mengatakan bahwa Muhammad ini adalah Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadhim. Al-Kadhim ini kan sudah terkenal sebagai cucu daripada Sayyidina Husain. Kemudian Ba'lawi, ini keluarga Habaib ini yang mengaku sebagai sepupu. Kalau sepupu berarti mereka bertemu di Ubaid ini. Karena Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid dari Bani Ahdal. Berarti kakeknya bernama Ubaid. Nah, nama-nama tiga ini yang mirip, yaitu Muhammad, Isa, dan Ubaid, serta Alwi. Kemudian 4 berarti ya. Muhammad, Alwi, Isa, dan Ubaid, kemudian ternyata tertolak oleh kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi. Jadi silsilah yang tadi diurut oleh Husain Al-Ahdal di abad ke-9, 855 Hijriah, ternyata ditolak oleh kitab-kitab nasab, di mana dikatakan bahwa Musa Al-Kadhim tidak mempunyai anak bernama Aun. Nah, ini keluarga Ba'lawi kemudian bingung juga, kita udah nyangkok ternyata ditolak. Akhirnya mereka beristihad lagi, mencari lagi celah-celah di dalam kitab As-Suluk. Ditemukanlah silsilah dari Syarif Abil Jadid.
Nah, Syarif Abil Jadid ini kebetulan disebut keluarga Abi Alwi, keluarga Ba Alwi. Nah, ketika Syarif Abul Jadid ini disebut Alwi, kan dia udah nyangkok ada nama Alwi tuh dari Bani Ahdal. Wah, katanya ini ada yang sama namanya nih Alwi. Kita udah nyangkok ke Bani Ahdal namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Ini ada silsilah dari keluarga namanya Abu Alwi. Dan silsilahnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kreasi daripada keluarga Ba'alwi ini kemudian Ubaid ini dialiaskan sebagai Abdullah yang ada di dalam silsilah Syarif Abul Jadid itu. Jadi Syarif Abul Jadid yang mempunyai silsilah diantaranya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa yang nanti kepada Ja'far Shadiq adik daripada Musa al-Kadzim, kemudian diambil dan dirubah-rubah susunannya. Tadinya adalah Ubaid bin Isa bin Alwi, kemudian menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, ditambahin Ahmad satu nama gitu. Nah, dari situ saya dapat melihat kronologis daripada pemboncengan, pencangkokan dari silsilah keluarga Ba'alwi sekarang ini. Jadi selain keluarga mereka silsilahnya ini tertolak oleh kitab-kitab nasab, namun skandal ilmiah yang dilakukan pun hari ini sudah nampak jelas bahwa kronologisnya semacam itu. Jadi mereka tidak paham silsilahnya ke atas itu ke siapa, kemudian mencari-cari di kitab-kitab, ditemukan Bani Ahdal, kemudian dia bonceng ke Bani Ahdal. Nah, setelah Bani Ahdal tertolak sebagai keluarga Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab, maka mereka berupaya untuk mencari jalan keluar dari deadlocknya nasab Bani Ahdal yang telah mereka cangkok. Kemudian mereka mencari dan mendapatkan nama-nama yang mirip di dalam keluarga Syarif Abul Jadid ini. Nah, maka sampai hari ini silsilah mereka menjadi permanen mengikuti silsilah Syarif Abul Jadid dengan mengganti nama Abdullah menjadi Ubaid dengan narasi alibi bahwa Syarif Abul Jadid yang silsilahnya ada Abdullah itu kenapa dikenal oleh keluarga mereka sebagai Ubaid adalah tawadu'an, karena tawaduk kemudian mentasgir nama Abdullah menjadi Ubaidullah. Nah, narasi-narasi semacam itu, narasi apologetik itu dapat kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali As-Sakran ini. Di dalam merekonstruksi nasabnya itu untuk dapat diterima oleh logika orang, kenapa ini nama Ubaid kok tiba-tiba jadi Abdullah? Karena sekarang dia sudah berpindah, nyangkoknya bukan lagi ke Bani Ahdal, tapi nyangkoknya sekarang adalah ke Syarif Abul Jadid. Lalu perpindahan nama Ubaid itu yang tidak ada di dalam nasab Syarif Abul Jadid, yang di dalam nasab Syarif Abul Jadid itu adanya Abdullah, itu dibikinlah alibi bahwa tawaduknya dia itu kemudian mengganti namanya, dikenal di masyarakat dengan nama Ubaid. Itu skandal ilmiah yang pertama kira-kira semacam itu. Kemudian skandal lainnya adalah gelar Al-Muhajir. Itu gelar Al-Muhajir itu sejak dia meninggal 345 Hijriah, Ahmad bin Isa itu tidak ada ulama-ulama yang menyebut dia sebagai Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, gelar Al-Muhajir itu baru dikenal pada tahun 960 Hijriah oleh seorang ulama keturunan Ba'alwi yang namanya Ali Khirid dalam kitabnya Al-Ghurar. Jadi di dalam kitab pertama, kreator pertama Ali As-Sakran saja itu belum ada gelar Al-Muhajir.
Kemudian kitab-kitab Ba'lawi keluarga lainnya yang ada di abad 9, Al-Jauhar Asy-Syafaf, kemudian di abad 10 awal seperti Al-Idrus itu juga belum ada gelar Al-Muhajir, kemudian diberikan gelar itu oleh bukan oleh Ali Khirid di 960, tetapi oleh Zain Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah di abad 12 Hijriah. 1114-an itu. Jadi kitab Syarhul Ainiyah dikarang oleh Zain Al-Habsyi adalah kreator pertama gelar Al-Muhajir abad ke-12. Kalau hijrah dari Irak ke ke Yaman pada tahun 317 itu oleh Al-Ghurar 960. Jadi kreator pertama nasab mereka yaitu Ali Asyakron pun belum menyebut angka tahun hijrah. Hanya disebutkan hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut. Kemudian secara gradual terbangunlah narasi-narasi yang lebih kokoh pada masa-masa selanjutnya dengan dibubuhi narasi tahun yaitu 317. Narasi tahun ini sepintas ini menguatkan historiografi dari nasab mereka, tetapi pada saat yang sama dari angka-angka tahun inilah akan terlihat kesemrawutan daripada historiografi yang dibangun hanya berdasarkan asal comot dari berbagai macam sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti kita akan bisa lihat dari historiografi 317 dia hijrah ini akan terbongkar sebuah kenyataan yang pahit, yaitu bahwa saya menemukan sebuah data bahwa Ahmad bin Isa ini pada umur 20 tahun di tahun 234 Hijriah dia masih berada di kota Madinah di sebuah kampung yang bernama Kampung Surya. Nah, ketika dia berumur 20 tahun, tahun 234 masih ada di kota Madinah dalam masa waktu yang berikutnya dikatakan dia wafat 345 Hijriah oleh Ba'lawi dan hijrahnya 317, ini akan menjadi aneh oleh para pembaca sejarah di mana seorang yang sudah berumur 100 tahun lebih itu hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut yang berjarak 2000 km. Itu enggak mungkin. Dan ketika dia wafat, sebagaimana yang disebutkan dalam sumber-sumber Ba'lawi, katanya wafatnya 345 Hijriah, itu berarti dia sudah berumur 130 tahun lebih. Dan ini tidak masuk akal. Siapa sebenarnya Ubaidillah? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nasab itu tadi yang Bani Ahdal mencangkokkan kepada Isa juga itu ya. Kemudian juga Ubaidillah dicangkokkan kepada Isa. Kenapa ini? Seolah-olah Isa ini menjadi cantolan nasab-nasab seperti ini. Ya, namanya lagi beristihad kan, mudah-mudahan aja gitu bisa dapat diterima oleh kitab-kitab sebelumnya. Karena apa? Hari ini bayangan kita jangan seperti hari ini kita bisa dapat mengakses berbagai macam kitab. Zaman dulu itu walaupun banyak kitab ditulis, tetapi untuk bisa mendapatkan kitab itu sangat sulit. Tidak ada percetakan, seseorang yang kaya raya lah yang bisa untuk bisa mendapatkan sebuah kitab. Apalagi kitab yang jarang dipelajari orang seperti kitab nasab. Jarak juga menjadi sebuah hambatan tersendiri. Nah, jadi ketika hari itu di Yaman misalnya seseorang mengaku dengan keterbatasan data-data yang dia miliki, hanya kitab As-Suluk yang dia punya, kemudian dia tidak punya kitab Tahdhibul Ansab yang ada di Qom, Iran, tidak punya Al-Majdi juga, tidak punya kitab Muntaqilatul Talibiyah. Kemudian dia merasa bahwa ini sudah aman.
yang ada di Yaman ini. Karena apa? Kitab yang tersebar di Yaman mungkin pada saat itu hanya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama al-Muluk. Dia tidak tahu kalau pada saat yang sama atau sebelumnya itu telah dicatat Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak. Kalau mereka punya internet seperti sekarang, mungkin ketika mau nyangkol, mereka ini istihad dulu. Kita nyari dulu, jangan sampai ada yang tahu ini. Kita kalau nyangkok ke sini, ada enggak yang ta'arud, ada enggak itu yang membantah kitab-kitab masa lalu. Kalau nyangkok ke sini, ada enggak yang bantah. Hari itu tidak bisa begitu. Kalau hari ini kita bisa masuk ke perpustakaan Leiden yang ada di Belanda, kita bisa masuk ke perpustakaan yang ada di Inggris, kita masuk ke berbagai pustakaan yang ada di Mesir, di Saudi, hanya dengan duduk manis di rumah. Sementara hari itu tidak bisa. Nah, maka ketika ditanyakan apa kehebatan daripada Isa ini, sebenarnya ini juga hanya asal comot saja itu, Kang Mas Yusuf Mat. Nama-nama yang asal comot. Husain Al-Ahdal itu mengakui di dalam kitab Tuhfatuz Zaman 855 Hijriah bahwa nama-nama nasabnya itu tidak dimarfukkan, tidak disambungkan oleh As-Suluk. Namun dia menemukan fi ba'dit ta'aliq, hanya di dalam sebagian tulisan-tulisan di pinggir kitab. Artinya tambahan-tambahan dari para ulama yang menulis atau mengkaji kitab itu, kemudian dia menulis silsilah dia begini gitu. Kemudian ta'alik ini yang ada di pinggir kitab atau di kertas, 1 kertas, 2 kertas, dia masukkan di dalam kitabnya. Nah, sayangnya mungkin keluarga Ba'lawi tidak melihat juga kitab yang sudah ditulis oleh sepupunya itu Bani Ahdal. Jadi sepupunya menulis dia keturunan Musa al-Kadzim, sementara dia menulis keturunan daripada Ali al-Uraidi. Keduanya adalah saudara. Jadi ini nyangkok ke sini terpentok, ini nyangkok ke sini juga mentok. Ini mentok semua. Maka hari ini pun Mufti di Yaman, Mufti Syarafuddin Samsuddin itu telah mengeluarkan sebuah rilis keluarga-keluarga yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi, di antaranya Bani Ahdal dan Ba'lawi ini. Kemudian dari tes DNA pun kedua keluarga ini pun tertolak. Jadi yang paling kuatkan hari ini sebenarnya DNA. Kita ngomong berbusa-busa tentang kajian pustaka ini sebenarnya hanya memenuhi hasrat ilmiah daripada masyarakat. Sebenarnya ini kalau sudah masuk ke ranah hukum, yaitu pembuktian terakhirnya adalah dengan tes DNA. Dan pakar-pakar tes DNA yang ada di Badan Riset Indonesia itu sudah mengatakan bahwa apabila seseorang yang hari ini mengaku sebagai turun Nabi harus berhaplogrup J1 apabila mengaku jurusan laki-laki lurus ke atas tanpa diselang oleh perempuan satupun. Kalaulah dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan haplogrup selain J1, maka ini tertolak secara ilmiah kajian YDNA. Barusan juga Profesor Ari Kem atau Dr. Ari Kem itu dari Badan Riset, saya minta izin untuk mengutip namanya. Kata beliau, silakan dikutip. Artinya kita tidak hanya membaca, tetapi juga kita menggali dari keyakinan seorang peneliti akan ucapannya atau narasinya. Kemudian dia mengatakan hal yang seperti saya sebutkan tadi. Jangankan sebagai turun Nabi, keturunan Ibrahim saja bukan. Kenapa? Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang, ini belum ada perubahan haplogrup. Jadi belum ada tahawurat al-jiniyah, belum ada mutasi genetik. Daripada Nabi Ibrahim sampai sekarang, keturunan garis lurusnya itu harus berhaplogrup J1.